Subhanallahul azim. Gara-gara dibere marjan, Udani jadi tarik suara. Kencang. Mana Dani? Dani nama. Apa kabar Dara Regi? Kita lengkap ya. Dan kideska deh. Mau naksui nih. Tapi kan alhamdulillah meskipun panas Jepang ini kan, alhamdulillah apa? Nihono onanoko kire. Kalau kita ingin sebutin. Baik, saya ceritanya nih mau nanya dulu karena saya dengar bukan hanya para Viking. Yang pertama saya sampaikan salam dari Kang Dada Rosyada, pembina Viking. Jadi saya pamit soal kepada beliau, saya bilang saya diundang oleh Baraya Viking Jepang. Luar biasa kata dia, tapi tidak sah karena tidak mengundang pembinanya. Kemudian saya juga ditelepon oleh Komandan Persib, oleh Mang Umuh Muhtar, karena kebetulan lagi umroh. Sama juga beliau menyampaikan salamnya pada Anda sekalian. Cuma yang kayak rujuk saja, tidak semuanya masalah. Karena memang saya tidak ketemu dan tidak teleponan. Baik, saya harus ngomong pakai bahasa apa? Campur aja ya, campur supaya kebersamaannya kelihatan. Jadi kita menghargai kawan-kawan yang bukan orang Bandung tapi mendukung keberadaan Baraya Viking. Jadi kalau saya ngomong pakai bahasa Sunda karena saya asli orang Sunda, asli orang Garut. Jadi kalau agak hitam wajahnya tidak menuju pabrik dodol ya. Ya ternyata kawan-kawan yang di Jepang juga tidak terlalu beda dengan saya. Banyak pembalap di sini, pemuda berbadan gelap. Cuman bedanya kalau saya hitamnya hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Sini saya. Hidung na hidung cikopi diical di parapatan, hidung nage hidung nyari, hidung mata kepala batan. Mahasiswa saya di kampus bilangnya Pak Jujun ini black sweet. Ya lengit sweetnya tinggal black nak lagi. Tapi Pak Jujun ini mah dosen yang sangat dewasa katanya. Oh bagus, saya bilang bukan, gede wadah sangunan. Bunga katanya, apa bunga? Kembung di tengah. Sampai lagi semeter tak sampai. Tapi karena mimbar orang Jepang tidak terlalu tinggi, sama orang Jepang juga orang tepati beda gitu. Tapi nggak apa-apa, orang pendek itu rata-rata pandai-pandai saudara. Kenapa yang pendek pandai-pandai? Sebab otak dengan hatinya dekat. Cuman yang pendek itu satu aja kelemahannya, bau ngos. Nafasnya nggak enak. Kenapa? Perut sama mulut dekat. Jadi sebenarnya hari ini yang tidak datang ke sini rugi. Karena begini-begini juga artis. Anda sudah sempatkan datang ke sini. Yang penting saya sangat respect terhadap apa yang Anda lakukan. Dan di tengah kesibukan saya sengaja datang, meskipun saya harus datang ke kedutaan karena visanya cuma 2 hari, gitu kan? Saya datang wawancara, kenapa? Karena saya menghargai Baraya Viking Jepang. Karena kebetulan saya juga di Bandung itu salah satu orang yang suka diminta nasihat oleh Persib itu adalah saya. Jadi setiap mau ke itu kalau ada kesempatan saya pasti ke mes Persib dan saya ajak mereka malamnya untuk tafakur dulu. Minimal mereka mau ibadah lah pemain Persib itu. Pulang ke semua membang sholat. Jadi lapang jadi pengkor di syukuran. Aduh ampun saya bilang. Jadi cobalah, dunia akhiratnya harus seimbang. Jadi begitu saya. Makanya ulang tahun pesantren saya di Garut. Pesantren saya namanya Pondok Pesantren Al Jauhari. Jauhari itu diambil dari kakek saya namanya Johar Matnun. Meninggal dunia saya abadikan pesantren Al Jauhari yang terletak di Garut di Sukawati. Nah, itu kalau ulang tahun pesantren Persib diundang dan satu tim Persib datang main sama santri di Kebon Jago main karena kita belum punya lapang, jadi nyewa ke Kebon Jago. Alhamdulillah saya nggak gantian penonton mengidap Kebon Basur. Bagus, subhanallah, jadi repot juga. Dan alhamdulillah seimbang permainannya, jadi 6-6. Jadi ketika tim santri di sebelah utara itu kemasukan 6. Ketika setengah main pindah ke selatan kemasukan lagi 6. Jadi 6. Jadi jangan disebut 12, mereka malu. Ya 6 saja. Pokoknya amanat pertama dari saya sebelum mulai ceramah,
jadikan Baraya Viking ini menjadi salah satu organisasi kebersamaan untuk menghimpun semua komunitas, tidak hanya orang Bandung. Ini hanya wasilahnya saja. Jadi jadikan ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena Zunian Mixtrom bersatu membuat kita teguh dan dianjurkan oleh Allah. Silaturahmi ini sesuatu yang dianjurkan oleh Allah. Siapa yang silaturahmi itu? Sebenarnya bukan hanya orang yang saling kirim, yang saling telepon. Laisal wasil bil mukafi walakinal wasil alladzi idza qati'a rahimahu wa salaha. Orang tukang silaturahmi itu adalah orang yang bukan saling kirim mengirim. Tapi orang yang silaturahmi itu orang yang apabila orang memutuskan, kita menyambungkan. Jadi lamun batul balik, orang sedih itu silaturahmi. Orang lain marah, kita tersenyum. Orang lain marah, kita yang pertama meminta maaf. Itu orang yang pandai silaturahmi. Dan ini jadikan aja. Alhamdulillah gara-gara ada wasilahnya, ada Baraya Viking, saya bisa ke Jepang. Alhamdulillah kan, saya bisa ke Jepang. Kemudian juga kemarin saya telepon EBBM sama Pak Angwali. Akang di Jepang ya? Iya. Ya kapan ngajak saya? Saya bilang ke panitia nanti asal walina tong mahal teh cek. Karena waktu itu tandem saya di acara TV. Di acara TV di Indonesia ada judulnya acaranya ngaji bareng wali. Nah jadi ngaji bareng wali itu ustadznya Jujun Junaidi. Jadi saya, insya Allah ke depan ada acara baru, mudah-mudahan ini selagi dibikin daminya, judulnya mengaji dan mengkaji bersama Jujun Junaidi. Nanti ada. Kalau besok Anda setelah sini tanggal 16 Anda bisa lihat saya juga di Trans 7 siaran langsung bukber buka bersama dengan Andrea Taulani, dengan Wendy Cabur. Beberapa hari yang lalu temannya biasa ada Inul, ada The Virgin, siapa saja. Tapi saya cuma menunggu satu lagi yang belum, dengan saya Manohara saja. Baik, saya mau ceramah di sini. Karena kalau tidak ceramah saya buat apa ke sini ya? Kemarin saya datang, kemudian tinggal di Gifu, disediakan hotel tapi saya tolak. Saya biasa karena santri, saya tidak suka di hotel. Saya biasa di Kobong. Santri tulen kalau saya. 13 tahun saya pesantren, jadi bukan Ustadz Karnita, bukan Ustadz yang suka bergaya-gaya, tidak. Kita Ustadz yang insya Allah tetap istiqomah dalam perjuangan agama. Kalau Anda pulang main ke pesantren saya. Pesantrennya insya Allah ada 2 hektar. Jadi bukan pesantren-pesantrenan, bukan pesantren yang bilangnya pesantren padahal jadi aslinya Ar-Rungkun. Pesantren Rungkun bohong, proposalnya sih gawe pesantren pernah pesantren Ar-Rungkun Al-Gawir. Dan pesantren itu dibangun, insya Allah ini cerita saja dengan kawan-kawan di Jepang. Dengan keringat saya, insya Allah sampai detik ini belum ada proposal-proposal yang dibikin. Karena saya bukan anti, saya paling tidak bisa bikin proposal. Jadi proposalnya cuma genggerong. Makanya judul pesantrennya LG, Ladang Gogorowokan. Setiap hari, insya Allah setahun saya 800 panggung rata-rata. Selama 800 panggung setahun semuanya untuk pesantren. Paling istri saya nyokot sunat setik lah ke emas, ya wajar. Dia ditinggal setiap malam. Sampai istri saya tidak pernah bisa saya toel, dan keburu noel acan. Satu saat sempat jealous sama saya. Ayah ngaji di mana-mana ada lihatnya wanita cantik, mama ditinggalin. Kalau mau sudah pel pasti mama ditendang. Saya bilang don't worry baby. Daripada harus tendang mama lebih baik nambah. Baik. Jadi tapi tadi sudah SMS aja istri saya. Jadi panitia tolong catat ya. Tadi sudah SMS aja istri saya. Awas jangan lupa oleh-oleh buat mama. Saya bilang tenang aja ada panitia ini gitu. Tapi saya tidak berani ngomong sama panitia. Karena saya yakin panitia di Jepang ini pinter, lebih pinter daripada yang lain gitu. Karena ikut orang Jepang juga pinter. Jadi kalau di orang lain kan sudah umum panitia itu kajian itu menyiapkan segalanya gitu kan. Di umum di yang lainnya umumnya begitu. Jadi di batur mulai di amplop nanya orang-orang di batur ya tamah. Nah ini dia mah terkudu gitu. Dia mah kerja nyari takut umumnya di batur gitu. Jadi dia mah terkudu gitu. Dia mah kerja nyari takut umumnya di batur gitu. Hari ini dia mah terkudu gitu. Kan memang ada hidup kan kudu umum jadi batur. Jangan takut panitia donori, jangan khawatir. Dengan naon, masih dengan naon, temahan naon, kita naon. Itu era dipanggil mah. Baik, saya kasih judul aja ceramahnya. Judul ceramah saya, judulnya poligami.
Aja tuh Sep teh boro-boro poligami kan tiga can boga. Ini Bu Sep yang menjemput saya. Tadi saya tegur dia karena saya udah datang, dia belum datang. Saya telepon, "Ka mana ente?" "Ini ngajemput ente." Nu datang ka dieu mah nya ngajina kabar ngajina eueuh. Ternyata dia masih di tempat temennya. Saya pikir temennya apa pacarnya enggak tahu. Jadi dia temennya dulu katanya. Enggak tahu siapa namanya, inisialnya I gitu. Belakangnya R, Ihan kalau nggak salah. Belum cepat datang, alhamdulillah datang. Gitu. Temennya katanya gitu ya. Baik, jadi judulnya poligami. Poligami itu apabila seorang suami punya istri lebih dari satu, itu namanya kan poligami. Kalau suami punya istri satu namanya apa? Bukan monogami, monoton. Mbak Jujun ini kok jadi poligami ceritanya? Nah, kenapa saya bercerita poligami? Nanti saja, tunggu saja akhirnya ngomong saya ini kemana arahnya. Kalau saya ngomong ini, biasanya ibu teriak. Kemarin saya ngomong ini juga, karena ini lagi saya bawa di mana-mana. Nah, kalau ngomong ini teriak, ibu langsung mau bubar. Saya bilang, jangan dulu prejudice, jangan dulu, duduk dulu. Saya bilang, sit down please, tuh bahasa Inggris bilang apa? Duduk dulu, dengar dulu. Tapi setelah saya ceramah, akhirnya dia, iya Pak Kiai, katanya tong goreng sangka tuh sih. Baik, goreng patut Pak Nges. Jadi saya akan memulai ceramah saya dengan satu cerita. Ada orang punya istri 4. Istrinya 4. Istri yang termuda usianya 17 tahun. Wajahnya seperti mantan pacar saya. Yang saya putuskan, kemudian dikawin sama anak raja Malaysia dan sakiti kabur lagi ke Indonesia. Gila sakit deh, ayo percaya tuh mana harus kamu mau jujur. Kalian MTK saya. Jadi begini cerita saya dengan Manohara begini ceritanya. Jadi bukan gak Manohara gitu. Bukan terpercaya. Jadi saya dengan Manohara dia ceritanya. Memang Manohara nolak, ku Jujun dipihlaan ditolak. Jadi kesimpulannya campurna kami. Panggilnya bakal pakai ke. Kekah yang nangkep, Manohara kekah yang utah. Usianya 17 tahun, wajahnya seperti Manohara. Dibiayainya 30 juta per bulan. Digilirnya 2 jam sekali. Kalau ingat balik. Istri nomor 3, keempat, ketiga makin tua. Jadi yang termuda nomor 4. Istri yang ketiga, usianya 30 tahun. Wajahnya seperti mantan pacar saya yang satu lagi, yang saya putuskan. Kemudian pacaran sama Anang Hermansyah. Kita tidak kawin juga. Akhirnya Anang kawin sama itu, sama siapa? Sama Sandi, benar. Jadi itu kayak pacaran sama Malaysia kan sekarang mantan pacar saya itu. Ya sesuatu lah. Ya Syahrini. Karena diakui KB usianya 30 tahun, dibiayainya 10 juta per bulan, digilirnya seminggu sekali. Istri nomor 2, usianya 50 tahun, wajahnya seperti Meriam Belina. Dibiayainya 5 juta per bulan, digilirnya 6 bulan sekali. Istri yang tertua, usianya 75 tahun, wajahnya seperti Manori. Dibiayainya kadang dibiayaan, kadang itu. Digilirnya selebaran sekali. Kalau takdir bikin kelebaran nanti. Kira-kira kalau punya istri seperti punya suami seperti itu, punya istri 4 begitu, adil nggak kira-kira? Tidak. Tidak. Nah, singkat cerita, disingkat kan. Sebab disingkat, upload terus dibungkus pasti panitia. Itu yang punya istri 4 itu sakit, parah sakitnya. Dia mikir, kayaknya besok lusa saya ini mati. Sebelum mati saya mau uji istri saya. Dipanggilan istrinya satu-satu. Yang pertama dipanggil yang termuda, yang seperti Manohara, yang 30 juta paling mahal, yang digilirnya sering 2 jam sekali. Ditanya, Dinda, ada apa Kanda? Dinda cinta sama Kanda? Cinta Kanda. Tidak akan meninggalkan Kanda. Apapun yang terjadi ada untukmu. Janganlah kau bersedih, cause everything's gonna be okay. Dinda benar cinta sama Kanda, cinta Kanda benar. Ada apa Kanda panggil Dinda? Gini, Kanda ini kan sakit.
Besok lusa kayaknya Kanda meninggal nih. Sebelum meninggal Kanda mau nanya sama Dinda. Kira-kira kalau Kanda meninggal mau nggak dikubur bareng? Malik kami cenderung hanya jika modal olangan. Kayak gue ngerti, nggak mau mati aja sendiri gitu. Sedih tuh suaminya, Masya Allah 30 juta 1 bulan digilir 2 jam sekali, tapi giliran diuji dengan 1 pertanyaan jawabannya menyakitkan, pergi kamu, diusir. Panggil istri nomor 3 yang seperti Syahrini, yang 15 juta itu, yang digilirnya seminggu sekali. Pertanyaannya persis sama, jawabannya ternyata lebih sopan. Maaf Kanda, kalau dikubur bareng kayaknya saya tidak, tapi kalau mengantar Kanda ke pintu ya iya Pak. Saya digotong ke sana mayatnya, saya balik lagi ke kamar. Sakit tetap sopan, tapi tetap menyakitkan. Cekrang Sunam ada belanya. Dipanggillah istri nomor 2 yang usianya 50 tahun seperti Miriam Belina, yang 5 juta yang digilirnya 6 bulan sekali. Sama kerja pertanyaannya, jawabannya lebih sopan lagi. Hapunten Kanda tilu sok-sok rambut jeung ketomben. Mas kapan yang orang benar. Saya ayah. Dinda tidak bisa kalau dikubur bareng, tidak sanggup Kanda. Dinda pasti kalau mengantar Kanda ke kuburan, pasti Kanda dikubur. Dinda pasti menyaksikan Kanda sampai beres Kanda dikubur. Sudah beres Kanda dikubur, Dinda balik lagi ke rumah. Tetap saja sakit. Datanglah dia ke istri nomor pertama. Tidak dipanggil itu, Bro. Datang yang tujuan apa? Begitu datang, Assalamualaikum, Ma. Namanya Dinda, namanya Dinda Ici. 75 tahun, Ma. Ayah naon, Abah. Datang geus datang ke lebaran. Biasanya datangnya malam takbir lebaran. Dia geus datang gitu. Ya, tak aing teh gering. Doa syukur pakai doa aing modal. Memang aing modal aing rek nanya aja datang ka sia teh. Mun aing modal kira-kira sia teh dikubur babarengan jeung aing. Di luar dugaan suami istrinya yang sering dia terlantarkan, tidak dia pelihara, tidak dia perhatikan, ternyata menjawab dengan lantar. Mana barang dikubur bareng? Jeung siapa di neraka gede lemes itu suaminya, Masya Allah. Ma, ternyata kau cinta sejati. Nyanya, cinta kamarnya cinta pertama sampai sekarang tidak mati. The first love never did before I did someone can know that I love you. Dari mulai bapak lagi training ke Jepang sampai jadi orang Jepang. Lila di Jepang, Mika kawin ke orang Jepang. Pemana mama tak cinta, tetap Mika mama kawin ke muka 2, ke timu obat, mama tetap cinta. Kamu bapak ke dinung orang ke, mama masuk nyanyi, di dia mama balik nyanyi teh, balik ingat kamarnya, nyanyi naon mah, ini, betes nyanyi. Suara dengarkan lagu, apa kabarnya pujaan hatiku? Aku di sini menunggunya, selalu berharap di dalam hatinya. Kata si abang, aduh Mbak, ternyata kau cinta sejatiku. Maafkan Bapak selama ini menelantarkan emak. Maafkan Bapak selama ini kurang peduli pada emak. Maafkan Bapak, ternyata yang 3 itu cintanya cinta pupulasan, kamuflase, mereka palsu Mak. Emak, sejati maka Abah. Pokoknya Abah sekarang tidak akan meninggalkan lagi Mbak, karena Abah takut kalau Abah mati yang 3 belum tentu diurus, tapi kalau mati di Mbak pasti Mbak urus. Pokoknya Abah tidak sanggup lagi hidup tanpa Mbak. Nyanyi deh si Abah kayak jujurnya tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa berulang kembali lagi. Cinta kita takkan ku sia-siakan kamu lagi. Ya gara-gara kuda ini dibere kare daging udah jadi kieu saya. Pak Jujur ini apalanya lagu gaul kan sobat gitu. Ya iyalah, masa iya dong. Itu juga Junaya itu bisa Junaya dong. Masa juga musola masa musodong. Sepak juga bola masa sepak bodong. Kayak juga sid masa perdong. Baik, kira-kira ada enggak yang orang yang punya istri tapi kelakuannya seperti itu? Ada enggak? Urusan ada dan tidak, bukan urusan kita. Tapi kenapa Pak Jujur kok ceramah di Jepang ini, di Bara Viking Jepang ini kok bicara tentang itu? Itu gambaran, itu simbol, itu contoh, ibarat. Hidup kita ini seperti orang kawin, punya istrinya banyak,
Tapi kadang-kadang memperlakukan istri kita tidak adil. Siapa istri kita yang nomor 4? Yang sering kita banggakan, yang sering biayanya mahal, yang sering kita yang jadi kebanggaan kita, nusok di abul-abul kabatur. Itu saya ibaratkan, ternyata tapi tidak menolong pada akhirnya, belum tentu menolong pada akhirnya. Itu saya ibaratkan harta dan jabatan. Singlah kalau mereka jujur-jujuran menanya, kuno di area di Jepang kuno sih? Ah bener, jujur tak ngomong teh jangan bener, duit, bener duit. Gaji di itu mau MR lagi paling gede 1.200.000. Di dia di atas 10 juta, dia mending di dia. Jadi mikir tiun, ini tiun, tiun, duit. Bener. Subhanallah. Jadi apa yang dicari jauh-jauh meninggalkan orang tua, meninggalkan adik, meninggalkan pengalaman? Duit. Tiun. Orang itu rebutan sampai rebutan silik adik, saling bacok adik dengan kakaknya, urusan apa dunia? Orang ribut dengan tetangganya, urusan duit. Di terminal Garut, duit. Boleh mencari duit silakan. Fantashiru fil ardi wabdahu min fadlillah. Engkau bertebaran bukan di Indonesia, di muka bumi. Artinya mau di Jepang kek? Mau ke Hong Kong kek? Saya di Hong Kong tuh, subhanallah. Saya ke Hong Kong bolak-balik itu nakerwan. Di Hong Kong itu 80.000 orang, saudara. Bayangkan di Victoria Park itu 80.000. Hari Sabtu itu jadi tamannya orang Indonesia. Tapi beda kalau di sini kan agak seimbang lah, ada perempuannya, ada laki-laki. Di sana perempuannya. Lebih sedikit. Maaf, saya bikin tesis saya magister ini. Hong Kong. Abu Hong Kong. Apa? Sama dengan singkatan juga ya. Kalau saya sama dengan Titi DJ, hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan Dedi Dores tuh. Kalau masuk PSI, ini dangdut. Jadi saya bikin tesis saya, magister saya, master. Jadi MAG bukan SAG, tapi apa arti sebuah gelar lah, nggak apa-apa. Bahkan sekarang doakan, saya tinggal sidang untuk menyelesaikan S3 saya, sedang bikin disertasi. Jadi saya lihat di sana, MAG-nya itu saya apa? Bikin tesis saya di Hong Kong. Jadi judulnya Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Muslim di Tengah Ruang Sosial Sekuler. Studi tentang tenaga kerja wanita di Hong Kong. Ngeri saya lihatnya. Kalau bating awewe, pasangan baru jejak awewe itu pasangan saya. Bisa. Jadi boleh saja mencari rezeki di mana saja. Fantashiru fil ardi. Yang tidak boleh dalam Islam itu adalah mencari rezeki yang tidak halal, mencari rezeki yang tidak halal, dan setelah punya rezekinya tidak mengeluarkan sebagian rezekinya untuk hak orang lain. Dan yang lebih parah, jangan sampai rezeki atau harta itu dijadikan kesombongan. Itu saja. Pada ini nama jelma bunghar jeung senang, bunghar jeung miskin jadi ukuran kesenangan. Padahal senang jeung kesenangan ukurannya lain bunghar. Singkat nanya, ibu bunghar jeung miskin senang mana? Jujur. Miskin, dibukakan atau kuing sih? Bunghar. Tenu aya tahap teh jawabna, ulah sok dijeunjieun. Indonesia teh sok pura-pura. Sok jawab. Senang mana nu beunghar dibanding miskin? Bener nu beunghar senang ieu urang buktikeun. Aya nu beunghar di mana 3 tingkat. 1 lantai 4 pintu. Memeh HS nguliling heula 12 pintu. Kuncian bantu 12. Miskin bagus HS. Beunghar ngulilingan HS bulakan pantau. Kak pembantu tak percaya, dicek deh kemana? Bener. Terus dicek deh, pakai gembok. Dan cukup pakai gembok, pakai teralis. Dan cukup pakai teralis, pasang sapam di depan. Tetap aja ngotor sama gogorokan. Woi, mas, buka pintu, tinggal dia apa bisa bangsa? Tidak tidur ya. Tinggal di miskin. Kasarea, cicing dikontrakan, pohon tenulakan pantau. Jam 2 hudan. Aduh, saya ditulakan sama pantau teh. Tapi yang baik sama mereka suka imah air. KTL 25 tahun terganti. Ini tinggal 2 kajenting. Senang mana tadi nak kasus eta siapa yang senang? Jadi lu miskin senang? Belum tentu. Dan belum tentu. Ada orang, saya bebas aja ya. Biarkan saya tinggalkan mimbar ya. Sehingga orang nurutan hari terbuka sekali.
sangat super, sangat super. Ada orang miskin, imamna bilik, tangan segala dong. Pak digusur ke suami lagi, tarik. Dia kayak naon? Dia ini ada apa? Lihat tuh, gedong, bilik. Maksudnya kumaha tinggali, gedong, bilik. Nya maksudnya kumaha? Kira-kira banyak gedong kain. Kata suaminya kan mah tahu, bapak mah tukang beca, korban banyak gedong, bisa makan saja alhamdulillah. Bisa nggak banyak gedong? Kira-kira enggak sanggup. Nih urus gua, ayo ke Arab. Ini ke Arab. Hemang ke Arab yang gedong. Mending gua kadung dengan halus. Di Jepang rata-rata majikannya bagus karena law enforcement-nya sudah bagus. Tapi kalau di sana tahu sendiri kan, TKW yang ke Arab itu mending gua majikan halus. Kalau bakal kan clear. Dan ketinggali, ayah Sumiati baru-baru menang gedong, pandirin lagi lagi jadi gunting. Ada Ruyati orang Bekasi baru dapat gedong kan kepalanya dipenggal. Ini mah dapat, alhamdulillah. Gajinya dikirim-kirimkan ke Bandung, jadi imam. Telepon 2 tahun kemudian, Pak, habis gedong teh? Habis. Kenapa? 2 tingkat. Di mana duit? Nah, di mana? Kan abang 2 tahun ini dia. Nah, saya selakinan 2 tahun dia lumayan. Yang namanya laki-laki normal baru ditinggalin tahun-tahun. Ya Allah, ditinggalin halangan 7 hari juga jangan. Bener. Tapi Nek, itu mah suami, itu mah laki-laki yang bener. Kecuali Ucing Garong. Ucing Garong mah istrinya lagi dikubur, meninggal, dikubur. Nangis kayak iya. Ucing Garong nih. Istrinya dikubur. Kata temannya, udah Mang, nggak usah nangis. Kita doakan saja si Ece biar diterima iman Islam. Nges, tong ceri itu ayah gantina. Jadi pemajikan dikuburkannya disebut mana? Ya, 2 tingkat. Akhirnya 4 tahun dia kerja, 2 tingkat, 2 lantai. Begitu pulang dari Arab, tidur dengan suaminya, baru 4 hari datang gempa bumi. Oh ya, cuma 2 tingkat. Kan kalau luar, tadi imam teh tuturubun. Kunaon teh tuturubun kalau tadi imam? Sieun naon? Sieun katingan naon? Katingan gedong. Tapi katingan gedong sieun pae. Aya jelema pae katingan bilik teh. Aya teh. Hidup di bilik. Jadi kalau begitu bahagia itu di mana? Bukan di harta, bukan di rumah. Di mana? Di hati. Kata Rasul, laisal ghina an kathratil alam, walakinnal ghina ghina nafsi. Orang kaya dari zaman guru di juru bro di pantong lalai di tengah lima lubang ribut di lebak ke lobak di kelobok si jabri di fifir si jamro di kolok di tukang alaeun kecilnya bapak duit. Tapi orang kaya itu ghina nafsi, yang kaya hatinya. Subhanallah. Jadi satu, kebanggaan itu bukan ada di harta. Sekarang orang banyak bangga dengan hartanya. Boro-boro jelema biasa ustaz dan loba bangga ku harta. Ini rumah saya. Ini kamar tidur saya. Ini motor gede saya. Lieur ceuk aing bisa. Terus ai pangeranna di mana? Ini dibeja-bejakeun dengan ini kemewahan aja, kita kemewahan.